Shalom. Iya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beribadah kembali di sini. Jadi, Oke. ibadah Gimana nih, kita Mbak? kali ini konsepnya berbeda. Kenapa ya? Kenapa kira-kira Mbak kok bisa berbeda dari yang biasanya? Aku sepertinya melihat mbaknya tuh baru pertama kali nih. Muncul di nusukan ya? Iya, muncul di Nusuan. Jadi, kali ini Nusuan collab dengan GKJ Mojosongo. Sangat ramai sekali. Sangat rame, ya, sangat rame ini. Nah, di sini ada saya Lintang dan di sebelah saya ada Mbak Vira. Halo. Di saxophone ada Mas Moses, kemudian di gitar ada Mas Noel, drum ada Raja, bass ada Brian, dan gitar 2 ada Baskoro. Ya, jadi kita akan memulai setiap ibadah kita pada hari ini. Kita akan siapkan hati kita, kita akan siapkan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Kita akan bersama-sama pujikan lagu dari Allah. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan
Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji-Mu, kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu. Dan tak lupa juga Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami mau serahkan hanya dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mau sapa dulu yang di rumah sekali lagi Mbak. Sip. Dengan sukacita bersama kita mau katakan Shalom. Shalom. Oke. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Teman-teman yang di rumah bisa tepuk tangan bersama, kita akan bersama-sama pujikan Ku Diberi Kuasa. Dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau katakan bersama-sama, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita mau katakan sungguh besar Kau Tuhanku,
sukacita semangatnya. sekali ya. Walaupun ibadah di rumah kita harus tetap sukacita. Mbak, percaya nggak tuh Mbak, kalau kita punya Tuhan yang sungguh ajaib? Amin. Tentunya kita Percaya percaya. kan? Nah, kita akan bersama-sama pujikan ajaib Kau Tuhan. Bersama-sama kan kita tepuk tangan. Kita akan bersama-sama puji nama Tuhan. Katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita pujikan. One, two, three, four. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita bersama-sama pujikan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Kita katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau sama-sama pujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
mulia, Raja mulia. Yeay. Wah, luar biasa vibes-nya sini sudah panas-panas. Sudah panas ya gimana? Mbak, apalagi yang di rumah nanti yang melihat ya. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya kita mau siapkan setiap hati kita. Yang tadinya habis sukacita nih, kita mau tarik nafas dulu. Tarik nafas, kita mau hempaskan. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau rasakan setiap hadirat Tuhan. Saya berikan waktu untuk saudara merenungi untuk setiap waktu yang sudah saudara lewati. Hadirat-Mu mau kami rasakan Tuhan, dimanapun setiap kami berada Tuhan. Tanpa hadirat-Mu Bapa, kami tidak dapat berpijak Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap iman kami Bapa. Saat indah, saat berada di hadirat. Saat indah, Yes Tuhan. ku berhadapan denganmu. Kami mau renungi setiap pujian yang kami nyanyikan Bapa. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Bawa Erat dalam pelukan-Mu Tuhan. erat dalam pelukan-Mu. Oh, Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. dengan hati yang rindu Tuhan. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi Setiap kerinduan kami Tuhan. Setiap kami berada di rumah kami masing-masing Bapak. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Hadir di setiap hati kami Bapak. menikmati kasih Saat-saat indah saat berhadapan denganmu. hanya
Yes Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan Bapa, kami menikmati setiap kasih-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau masih berikan kami waktu Tuhan, untuk menikmati setiap pribadi kami Bapa, menikmati setiap peningkatan iman kami Tuhan. Apapun kendala yang menjadi penghambat kami Bapa, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu selalu ada menguatkan kami Tuhan. Kau akan segera kumpulkan kami Bapa, dengan sukacita, dengan berbagai cerita, dengan berbagai kisah yang sudah kami lewati Tuhan, dengan setiap pencobaan yang sudah kami lewati, yang mungkin tidak dapat kami ceritakan saat ini Bapa, tapi Engkau akan berikan kesaksian lebih lagi Tuhan, mengenai setiap cerita kami Tuhan, ketika kami berkumpul kembali nanti Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap hadirat kami Tuhan. Dengan penuh iman Bapa, dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami memujikan sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Yes, Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikutnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kesaksian dari Bapak. Pendeta Justin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, di dalam kegiatan pada saat ini, persekutuan gabungan Pergab Klasi Solo, di mana GKJ Nusukan dan Mojosongo menjadi panitianya. Kami menyerahkan sepenuhnya acara pergab ini dalam kuasa tangan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu untuk kami semua. Kami mohon tuntunan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan agar hidup kami mampu diubah oleh kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak-Mu, pemuda remaja Klasi Solo, siap untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Berfirmanlah untuk kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan natsnya saja, selebihnya nanti teman-teman bisa membaca di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, tetapi ayat pertama dan ayat yang kedua menjadi nats kita. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang kebahagiaan, enjoy, kesenangan. Nah, saudaraku, kriteria apa sih bahagia itu? Apakah ketika kita punya uang banyak, kita bahagia? Apakah ketika kita punya nilai yang bagus terus kemudian berbahagia? Tentu itu juga bahagia. Karena apa? Bahagia karena kita mendapatkan itu semua dengan sebuah perjuangan. Dan perjuangan itu tentu ada pengorbanan yang kita lakukan sehingga kita patut untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Betul kan? Ya, tentu. Kita diminta untuk berbahagia. Bisa jadi bahagia ketika kita tahu masa depan kita. Bisa jadi kita bahagia ketika kita mengerti besok itu terjadi apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan, bila kita diberikan anugerah oleh Tuhan, ya, anugerah lebih, yaitu tahu akan masa depan sebelum waktunya, kira-kira kita bagaimana? Apakah kita akan berbahagia, ataukah kita akan tidak berbahagia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bisa jadi berbahagia, tapi tentu satu hal yang lain, kita bisa jadi tidak berbahagia. Berbahagia karena, ya tadi ini, karena kita adalah diberi anugerah oleh Tuhan. Itu anugerah kita. Anugerah kita diberi oleh anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi bila kita diberikan anugerah, yaitu tahu tentang masa depan, bisa jadi kita tidak berbahagia. Kenapa? Ya, misalnya kita diberikan anugerah tahu masa depan. Besok kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kecelakaan. Wah, gimana rasanya? Waduh, mendapat kecelakaan. Misalnya ketubruk becak misalnya. Kita tahu besok terjadi apa. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bisa jadi, oke, kalau besok aku ketabrak becak, maka aku akan mempersiapkan diriku, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di rumah saja. Biar apa? Biar kejadian itu tidak menimpa diriku. Bisa jadi kita melakukan itu semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi bila itu sudah karya Tuhan, tetapi bila itu sudah kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi. Walaupun kita sembunyi di dalam kamar, ya, bisa jadi kejadian itu tetap bisa akan menimpa kita. Memang kita ada di dalam rumah. Tetapi bila waktu Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terjadi, bisa jadi ada kendaraan becak berjalan karena ada orang menyeberang, tidak tengok kanan, tengok kiri. Yang terjadi adalah ya, kecelakaan. Untuk menghindari kecelakaan menabrak itu, becaknya kemudian berbelok. Dan apa yang terjadi? Ternyata beloknya di rumah kita. Dan apa yang terjadi? Ya, masuk ke dalam rumah dan akhirnya kita tetap ketabrak becak juga. Artinya apa? Kita tidak bisa lepas daripada persoalan-persoalan. Bisa jadi kita berbahagia terus kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi bila itu sudah menjadi kehendak Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam rangka ngeles, apapun juga pasti tetap akan terjadi, bukan? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita diingatkan untuk segala sesuatu ada masanya. Hidup itu penuh masalah, hidup itu penuh pergumulan. Ya. Semua ada masanya, kadang ada masa di atas, kadang ada masa di bawah, kadang ada masa di tengah-tengah. Tetapi itu semua ada masanya. Semua orang akan menikmati apa itu kebahagiaan. Tetapi juga ada waktunya, semua orang termasuk saya dan saudara akan menikmati pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, untuk apa? Untuk tetap berbahagia. Bila kita mendapatkan berkat, sukacita, kita tetap diminta untuk berbahagia. Bila kita mendapatkan pergumulan, kita tetap diminta apa? Berbahagia. Karena apa? Karena itu semua sudah dirancang oleh Tuhan. Patutlah kita bersyukur atas anugerah penyertaan Tuhan.
Ayat yang pertama dan yang kedua mengingatkan segala sesuatu ada masanya. Ada masanya, ada masa kita. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menjadi anak-anak, ada waktu untuk menjadi remaja, ada waktu untuk menjadi pemuda, ada waktu menjadi dewasa, ada waktu untuk menjadi tua. Semuanya ada waktunya. Dan ada waktunya pula kita akhirnya tua dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Semua ada waktunya. Maka kita tetap diminta dan dituntut untuk apa? Berbahagia. Apapun yang terjadi, patutlah kita berbahagia. Seperti saat ini. Ketika kehidupan kita mengalami pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Sulit. Semuanya serba menurun, tetapi kita tetap diminta apa? Berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena Tuhan tetap ada bagi kita. Ayat 11. Mengingatkan kepada kita. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Apapun pergumulanmu, apapun pergumulan kita semua, indah pada waktunya. Tuhan menjaga kita. Karena di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan, Aku adalah aku ada. Ehye, asyer, ehye. Aku adalah aku ada. Aku ada di dalam penderitaanmu. Aku ada di dalam kebahagiaanmu. Aku ada. Bahkan ketika engkau tidak mau tahu terhadapku, aku ada. Ketika engkau menjauh terhadapku, aku ada. Karena memang aku ada untukmu. Allah ada untuk kita semua. Dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maka pada hari ini kita diingatkan berbahagia. Karena apa? Karena Allah itu ada. Ada untuk kita. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kegalauan, Tuhan ada, Tuhan mendampingi kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia pun menggendong kita. Bahkan di titik terlemah pun, di titik yang paling curam pun, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada bagi kita, maka firman Tuhan tepat pada ayat 11 ini dikatakan, semua indah pada waktunya. Tuhan tahu, Tuhan mengatur itu semua. Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menyertai dan menolong kita. Inilah iman yang harus dibangkitkan kepada kita. Ketika kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita punya kekuatan. Yaitu apa? Kebahagiaan mendorong kita, membawa kita untuk bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari masa lalu. Bangkit dari apa? Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari apa? Bangkit dari ketakutan. Karena apa? Karena Allah membuat indah pada waktunya. Ini firman Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya karena Tuhan mengatur itu semua. Ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, ya, seperti kita waktu masuk sekolah begitu, ada ujian. Bisa jadi kita malam-malam ya, sampai malam, tengah malam kita belajar. Berat rasanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita berusaha, ketika kita belajar betul-betul, oh ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ini loh yang patut kita perhatikan. Bahwa Allah tetap menyertai, Tuhan tetap menolong umatnya. Apapun pergumulan kita pada saat ini, kita tetap didorong untuk tetap mempunyai kebahagiaan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Ya, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Maka daripada itu berbahagialah. Pada ayat yang ke-13 dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, dapat minum, menikmati kesenangan, itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan kesenangan kepada kita. Allah juga memberikan beban kepada kita, bukan berarti ketika kita diberikan kesenangan, oh Tuhan sayang sama kita. Ketika kita diberikan beban, ketika kita diberikan pergumulan, oh Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan. Ketika kita menghadapi pergumulan, apa? Kita dilatih oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, kita dilatih oleh Tuhan untuk apa? Untuk melihat karya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masih ingat, ini cerita pribadi saya dan ini sebuah kesaksian pribadi saya. Ketika saya lulus SMA itu waktu krisis moneter, kurang lebih tahun 97, saya lulus sekolah menghadapi krisis moneter. Ya, bapak saya di PHK, nggak bekerja, berbulan-bulan, hampir 1 tahun lamanya.
Apa yang terjadi? Ekonomi kami ambruk. Akhirnya apa? Hutang di mana-mana. Saya lulus SMA, kebetulan saya orang IPA, kemudian saya dapat beasiswa untuk kuliah. Cuma 3 yang dapat beasiswa pada waktu itu. Yang IPA 1, IPS 1, terus kemudian bahasa 1 untuk kuliah. Waktu itu dikasih dana 3 juta rupiah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya bawa dana itu ke rumah, kira-kira saya jadi kuliah enggak? Enggak jadi kuliah. Karena apa? Uangnya diminta untuk apa? Untuk bayar warung. Loh, cilaka kan? Sebagai anak muda apa yang terjadi? Wow, Tuhan, ini kenapa harus terjadi pada hidup saya? Penuh penderitaan. Hidup susah, aku pengen kuliah seperti anak-anak lain. Apa yang terjadi? Wow, malah uang yang diberikan pemerintah malah diminta orang tua. Tetapi sini saya dididik oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar tidak egois. Bapak saya bilang kepada saya, Justin, kamu besok pergi cari pekerjaan di Surabaya. Coba hari ini saya terima ijazah, besok saya disuruh pergi ke Surabaya untuk cari kerja. Apa yang terjadi? Susah kan? Tetapi di sini akhirnya saya melihat karya Tuhan. Hampir 4 tahun saya harus bekerja. 4 tahun saya berjuang. Dan akhirnya saya dapat menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini saya belajar bahwa setiap kesusahan mendidik saya apa? Satu tadi. Saya diajari oleh Tuhan apa? Melalui peristiwa kepahitan hidup saya tidak lagi egois. Saya harus memperhatikan keluarga saya harus memperhatikan sesama saya. Tetapi di sisi lain apa? Ketika saya dipaksa untuk harus bekerja, saya dididik untuk mandiri. Disinilah kekuatannya. Akhirnya apa? Akhirnya berkat Tuhan juga ada dan saya rasakan. Bahkan saya sampai bisa berdiri di depan saudara. Itu karena apa? Karena Allah menolong kita. Amin. Allah menolong saya, demikian juga Allah akan menolong saudara. Karena apa? Karena Asyir, aku ada di dalam ketakutanmu, aku ada di dalam mimpi-mimpimu, aku ada di dalam doa-doamu. Ketika engkau mengalami ketakutan pun, aku ada karena aku Allah yang berkuasa. Maka berbahagialah kita punya Allah yang luar biasa, yang telah merasakan penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Penderitaan yang paling tinggi, mati di kayu salib, ditolak oleh Tuhan dan manusia. Tanda salib itu artinya tidak diakui sebagai bagian manusia, tetapi juga tidak bisa sampai langit. Artinya apa? Itu jauh daripada Allah. Tuhan Yesus sudah merasakan itu semua. Tetapi karena kasih setianya kepada saya dan saudara melalui kematian di kayu salib, kita diminta untuk apa? Berbahagia. Berbahagialah, ayo. Sekarang saatnya kita harus berbahagia. Saatnya kita maju. Saatnya kita bangkit. Karena apa? Karena Allah telah menolong kita. Segala sesuatu ada waktunya. Maka mari kita maju ke depan. Kita melihat ke depan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Pada ayat yang ke-15, 14 dan 15 mengingatkan kepada kita. Allah tetap melakukan yang terbaik karena ia telah melalui semua hal, bahkan kematian untuk kita dan saya. Tetapi sekali lagi, ia bangkit. Ia tidak mati, tetapi ia bangkit. Kristus yang bangkit, maka saya dan saudara diminta untuk bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari masa lalu. Ayo maju ke depan. Ya, lihat masa depan pemberian Tuhan. Karena Tuhan ada di depan kita. Karena ia adalah, aku ada. Saudaraku, mari kita berbahagia. Apapun masalah kita saat ini, ya, apapun pergumulan kita saat ini, keluarga kita model apapun, percayalah, semua ada waktunya. Bila saat ini kita diizinkan oleh Tuhan pada titik yang terendah, ingat, hidup ini seperti roda, nanti juga akan naik ke atas. Percayalah itu. Karena apa? Bukan percaya kepada saya, tapi percayalah kepada Allah. Allah yang telah mengawal kita, Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang menyertai kita di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ayo kita berbahagia. Jangan putus asa, jangan pedot semangat, bangkit. Lihat Kristus yang bangkit dan membawa kemenangan. Mari kita bangkit, berbahagia, dan lihat masa depan, pertolongan, berkat Tuhan ada pada saya dan saudara. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bersama-sama untuk tetap berbahagia. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami,
Hari ini kami diminta untuk berbahagia. Berbahagia karena Tuhan telah mengasihi kami lebih daripada apapun. Tuhan mati di kayu salib untuk kami. Bahkan tidak hanya mati tetapi Tuhan bangkit membawa kemenangan. Hidup kami pun demikian melalui kebangkitan Kristus. Kami diminta untuk berbahagia karena kami bangkit. Bangkit dari keterpurukan kami. Kami mau bangkit dari pergumulan kami. Kami mau bangkit dan menjadi pemenang karena Kristus telah menang di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pembawa kebahagiaan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Dan kami mau bangkit, kami mau semangat, dan kami percaya, kami berbahagia karena Tuhan ada untuk kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia tetap ada bagi saya dan saudara. Tetap berbahagia dan percayalah, Ia tetap menolong dan menyertai kita semua. Maka terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Oke, diberkati oleh firman Tuhannya, amin. 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 Selanjutnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Untuk kali ini persembahannya bisa diberikan kepada pengurus yang terdekat. Jadi nanti kita bisa melakukan persembahan bersama. Iya. Untuk mengiringi persembahan pada saat ini kita menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Baik, teman-teman yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita. Saya mohon untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Telah kami lakukan ibadah Tuhan Komisi Remaja pada malam hari ini.
Kami ucap syukur kami masih menikmati indahnya pujian dan kesaksian-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau masih berikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kau berkati Tuhan setiap aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya Bapa. Kau berkati juga Tuhan dalam pemulihan di kondisi new normal ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami segera berkumpul berbagi sukacita bersama saudara-saudari kami Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Wah, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Jadi kita tunggu di minggu selanjutnya dengan konsep ibadah yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dadah.